Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Atika dengan NIM 2211102431310 dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1, 2, dan 3 pengantar bisnis. Nah, materi pertama ini ada tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Bagi seorang pebisnis, pasti sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, antara lain yaitu pertama, ada keuntungan keanekaragaman. Pada awalnya, bisnis ini adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum ada uang, sehingga terjadi barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah bagi pembisnis untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut akan dibelanjakan kebutuhan yang mereka belum miliki. Yang kedua, ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah kebutuhan lahirlah sebuah keinginan yang dimana harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap harus berbisnis karena keinginan terus bertambah. Yang ketiga, ada keuntungan atau laba yang biasa kita sebut yaitu profit. Bagi semua orang pembisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk berinovasi dan berkreativitas supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebetulnya keuntungan itu bukan hanya tentang materi ataupun uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain atau membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yaitu antara lain yang pertama ada Hakes dan Kapur, di mana suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada Brown dan Petrello. Ini adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada Alan Afua. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat ada Bond dan Kurtz. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba atau profit dalam perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Yang terakhir ada Musselman dan Jackson, yang dimana aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Maka dari itu, kita menyimpulkan bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada pelaku bisnis, di mana ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau berusahaan. Yang pertama ada pemilik, kedua kreditur, ketiga karyawan, keempat penyedia material, dan kelima adalah pelanggan. Nah, pemilik ini biasanya disebut dengan owner. Owner merupakan pemilik atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owner yaitu mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Selain itu, ada juga tugas owner yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, namun tetap menanggung konsekuensinya dari bisnis yang dipercayakan kepada orang lain. Biasanya orang seperti ini hanya menyediakan modal. Selanjutnya ada kreditur atau biasa kita sebut adalah kreditor. Kreditur ini atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya, lembaga ini dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman, dan yang tidak kalah penting adalah perlindungan yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga ada karyawan atau biasa kita sebut employees. Karyawan atau pegawai ini yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakini keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan itu harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Yang keempat ada penyedia material atau supplier. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau supplier adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi.
Jika supplier telat dalam menyediakan bahan, maka produksi bisa terganggu. Yang kelima ada pelanggan. Pelanggan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli ataupun pelanggan, bisnis bisa rugi. Puaskanlah pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Bahkan pembeli atau pelanggan tersebut ini dapat menularkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan bisnis dalam bisnis kecil maupun bisnis besar. Bisnis kecil ini umumnya pemilik jadi manajer, sedangkan bisnis besar manajernya bukan pemilik. Yang kedua, ada daerah operasi hanya lokal, sedangkan bisnis besar ini bisa regional ataupun nasional. Yang ketiga, ada organisasinya sederhana, sedangkan bisnis besar organisasinya itu sangat kompleks. Yang keempat, dalam bisnis kecil ini pemilik intim dengan karyawan, sedangkan bisnis besar pemilik tidak kenal dengan karyawan. Kelima, dalam bisnis kecil banyak kegagalan, sedangkan di bisnis besar jarang terjadi kegagalan. Yang keenam, ada pemilik serba bisa, sedangkan di bisnis besar ada manajemen spesialis. Selanjutnya kita di materi kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial dalam sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu di mana kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Nah, yang pertama ini sudah tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana sih memastikan tanggung jawab bisnis? Nah, yang pertama ini ada tetapkan kode etik. Tetapkan kode etik itu menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk, sekaligus petunjuk-petunjuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Yang kedua, ada monitor keluhan pelanggan. Dalam perusahaan, harus dimonitor terus, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Yang ketiga ini ada bolehkan umpan balik pelanggan, yang dimana maksud ini meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Selanjutnya, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yang pertama ada peraturan keamanan produk. Nah, maksud ini keamanan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. Selanjutnya, kedua ini ada peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Yang ketiga, peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Nah, selanjutnya, yang kedua ada tanggung jawab sosial kepada pekerja. Yang pertama ada keamanan pekerja, kedua perlakuan pekerja, ketiga kesamaan kesempatan, keempat ada bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Selanjutnya, ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika pada perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan itu wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan biasanya, kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran, serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Nah, selanjutnya, yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, yang dimana perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan perusahaan. Selanjutnya, ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam perusahaan ini, sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, perusahaan bisa menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dimana dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Yang kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu ada yang berbadan hukum dan ada juga yang bukan badan hukum. Pertama ini, kita akan membahas badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya, yaitu badan usaha itu sendiri.
karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya, pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan pilot yang terkena sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara atau PN, perusahaan daerah atau PD, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Selanjutnya ada badan usaha yang bukan berbadan hukum. Pertama, subjek hukumnya merupakan orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi, bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Sehingga yang dituntut adalah orang-orang oleh pihak ketiga. Kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan pilot, maka harta pengurus ikut tersita juga. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perorangan, firma, dan CV. Kita masuk di lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada lingkungan teknologi. Teknologi ini memiliki berbagai arti. Pada lingkungan bisnis, teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsisten mereka. Yang kedua ada lingkungan hukum dan politik, yang dimana ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya, di mana ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Yang keempat ada lingkungan bisnis. Tidak dipungkiri, perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yaitu antara lain yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga. Dalam perusahaan perseorangan ini ada kebaikannya. Yang pertama mudah didirikan, yang kedua mudah memulai usaha kecil, yang ketiga ada pengelolaan fleksibel dan bebas, yang keempat ada kerahasiaan usaha terjamin. Selanjutnya ada bentuk perusahaan perkongsian atau partnership. Nah, ada 2 jenis perusahaan perkongsian, yaitu perkongsian secara umum yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif serta perkongsian secara terbatas, yang mana terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Dalam perusahaan perkongsian ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya ini lebih banyak modal dapat dikumpulkan. Yang kedua, lebih banyak keahlian yang diperoleh. Dan ketiga, umur usaha lebih panjang. Kelemahan dalam perusahaan perkongsian ini terdapat masalah pertanggungjawaban yang tidak terbatas. Tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk perusahaan perseroan terbatas. Kegiatan usaha ini yang didirikan berdasarkan badan hukum, yang didirikan berdasarkan notaris di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas ini, yang pertama ada tanggung jawab terbatas. Yang kedua ada pengelolaan lebih profesional. Keburukannya ada yang pertama pendiriannya lebih kompleks. Yang kedua, 2 kali pembayaran pajak. Yang ketiga, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Yang keempat, akan merahasiakan perusahaan. Yang terakhir, dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian, terima kasih yang sudah saya presentasikan sesuai pemahaman saya materi 1, materi 2, dan materi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.